Tapi ada amal yang tak bisa dilakukan Habib Mahdi, yang tak bisa dilakukan Ustadz Solhas, yang tak bisa dilakukan Ustadz Doni, yang tak bisa dilakukan Ustadz Kemas Ali, tapi bisa dilakukan oleh orang yang dipilih oleh rakyat. Dan mereka bersaksi ketika mencoblos itu, aku bersaksi orang ini kalau duduk di parlemen akan memperjuangkan aspirasi menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan tak lama, ada mungkin 1 periode, 2 periode, 3 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Ada kemudian 1 periode, 2 periode, 3 periode, tapi setelah itu semuanya datang berlalu, penyakit, meninggal, ada meninggal langsung tak sakit dan lain sebagainya. Yang kita tinggalkan apa? Tinggalkanlah sesuatu yang bisa mengalir sesudah kematian datang. Saya dibawa Habib Mahdi keliling, sudah hampir semua daerah, kabupaten, kota di Provinsi Sumatera Selatan ini kami masuk. Macam-macam yang saya temukan. Kemarin dibawa kami ke Gumawang. Ustadz Somad, ini ada orang namanya tak ingat, jabatannya begini-begini, sekarang sudah pensiun. Apa yang ditinggalkannya? 13,5 hektar tanah wakaf membangun pesantren, masjid, rumah sakit. Menjadi kenangan sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Lalu kemudian tadi sebelum kemari singgah pula ke masjid. Masjid ini dibangun oleh Pak Pulan, Ustadz Somad. Saya tinggal mengarahkan imamnya, khotibnya, bilalnya. Saya tidak mendikte bapak-bapak, kamu mesti buat ini, buat ini. Tidak, berpikirlah kita masing-masing, kira-kira kalau mati kita meninggalkan apa. Meninggalkan rumah yang besar akan dijual anak cucu karena mereka perlu membuat rumah yang baru. Istrinya tak mau pakai rumah yang lama, jadul kata dia. Kita tinggalkan mobil, kreditnya belum lunas. STNK PPKB akan dibawa ke kantor Samsat, akan diganti balik nama. Apapun yang kita tinggalkan, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Diambil brownies, berondong manis. Harta dibagi 2, gono gini, kau begono, aku begini. Akhirnya kita hanya sekedar cerita masalah. Si Anu dulu pernah jadi anggota dewan. Apa yang ditinggalkannya? Entah, aku pun tak tahu. Si Anu dulu pernah jadi apa? Jadi bupati. Jadi apa? Jadi gubernur. Apa yang ditinggalkannya? Taman kota. Apa jadi taman itu sekarang? Orang pacaran tiap malam minggu. Siap-siap mendapat dosa jariah. Si Anu apa yang dia buat? Masjid mengalir pahala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, iktikaf 10 hari. Apa yang dibuatnya? Rumah Quran sebanyak 380 rumah Quran satu provinsi. Anak-anak penghafal Quran mengalir. Saya sampaikan ini tak muak, tak bosan di depan orang-orang yang punya jabatan, bupati, gubernur, wali kota, direktur BUMN, komisaris, anggota dewan. Tak khawatir ustadz mereka tersinggung. Biarkan mereka tersinggung sakit hati. Nanti mereka akan berterima kasih setelah mati menghadap Allah. Untung ustadz kami kasih tahu dulu. Kalau ustadz hanya sekedar ceramah, menina-bobokkan, menenangkan kami, tak risau kami. Risau dengan agama. Menengok anak yatim, fakir miskin, tak sekolah. Keluarkan perda. Semua anak yatim, fakir miskin di bawah standar kemiskinan, sekolah gratis. Kenapa anak SMP, anak SMA tak pandai baca Quran? Keluarkan perda. Tidak boleh SMP menerima anak SD kalau tidak bawa ijazah tamat MDA. Pengentasan buta huruf Al-Quran. Gurunya digaji dari mana? Dari Basnas. Kenapa masyarakat tak mau bayar Basnas? Karena himbauan. Dihimbau kepada masyarakat bayar zakat, tak mempan, keluarkan perda. Perda, semua pegawai PNS, guru, perusahaan BUMN bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Di mana dipakai? Untuk menggaji guru supaya selesai buta huruf Al-Quran. Pejabat berikutnya, bupati, wali kota, gubernur berikutnya tidak akan berani menghapus perda itu. Kenapa? Political will. Masyarakat akan berani, akan mau memilih kalau melanjutkan program-program keislaman. Muslim mayoritas. Apakah terganggu saudara kita minoritas? Tidak. Kalau anak-anak kita penghafal Quran, anak kita tidak mabuk, tidak sakau, tidak pakai narkoba, maka tetangga kita yang beda agama ikut tenang, ikut senang. Kenapa? Karena mayoritasnya taat aturan.
Tapi kalau umat Islamnya mabuk, umat Islamnya buta huruf Al-Quran, umat Islamnya tawuran, saudara-saudara kita yang kita anggap sebagai tetangga minoritas, mereka ikut merasakan efek. Jadi kalau umat Islam berislam, itu bukan ancaman, baik secara sosial maupun politik. Karena Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau motivasinya adalah uang, duit, maka sesungguhnya duit ini tak ada pernah puasnya. Apa kata Nabi? Lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya lembah terbuat dari emas, bukit, gunung, ada tanah yang landai isinya emas semua, latamanna ayyakuna wadiyan akhar. Dia tidak akan mengatakan pada Allah, cukup ya Allah, enggak. Dia akan minta, bisa tak buatkan satu lembah lagi yang isinya emas juga. Andai dapat 2, dia minta 3. Andai 3, dia minta 4. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Saat itu baru dia berkata, cukup ya Allah, cukuplah sudah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Orang biasanya tak merasakan telunjuk ini sebagai nikmat. Kenapa? Karena setiap perlu telunjuk selalu ada. Kapan baru terasa telunjuk ini nikmat? Ketika luka dipakaikan, apa namanya itu? Itu merek tak boleh, iklan gratis Ustaz. Pakaikan plester agak besar sedikit, terasa hidung gatal, ditusukkan tak muat, barulah terasa nikmat telunjuk. PNS tak menyangka PNS-nya itu adalah nikmat. Kenapa? Karena dia sudah PNS. Kalau mau tahu PNS itu nikmat, tanyalah pada orang yang ikut 10 kali tes tak lulus-lulus. Atau tanyalah pada orang yang pernah PNS lalu keluar dari PNS. Siapa itu? Abdul Somad. Menjadi anggota dewan bagi orang yang sudah duduk, apalagi bertahun-tahun sekian periode, bagi dia itu tak nikmat. Kalau mau tahu bahwa menjadi anggota dewan itu nikmatnya luar biasa, tanyalah pada orang yang bolak-balik mencaleg tak duduk-duduk sampai buka celana saking stresnya. Nah, itu bagi dia nikmatnya luar biasa. Jadi kalau ditanya motivasi mindsetnya mesti dirobah. Kau jadi anggota dewan ini untuk apa? Aku targetku tak mulu-mulu. Jadi apa yang kau duduk di sini? Ya kira-kira kalau undangan tak ngantri aja cukup lah. Sekian ribu pemilih dan kita sudah memperjuangkan itu. Berapa banyak uang, tetes puluh, keringat, air mata, berpikir tak tidur malam. Dia hanya sekedar kesia-siaan saja, tak menjadi amal ibadah. Maka sesungguhnya kalau ada orang mengatakan di masjid ibadah, di kantor dewan tidak ibadah, di Masjidil Haram ibadah, di tanah bumi kita Indonesia tidak ibadah, maka sesungguhnya hidup ini semuanya adalah ibadah. Kalau ada orang menganggap di kantor dewan tidak ibadah, di masjid ibadah, di masjid dia akan amat sangat khusyuk sehusuk-husuknya karena dia menganggap masjid ibadah. Tapi di kantor dia tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena dia tidak menganggap itu ibadah. Maka sesungguh gerak hembusan napas adalah ibadah. Jadi kalau Bapak masuk jam 8 pagi sampai malam sidang, itu juga bernilai ibadah. Tapi dia ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdohnya tetap. Ibadah mahdoh adalah pure, sholat, zakat, haji, umroh, zikir, baca Quran. Adapun langkah kaki ke kantor, ikut sidang, memperjuangkan nilai-nilai aspirasi masyarakat, menolong orang susah, yatim, fakir, miskin, du'afa, maka sesungguhnya itu juga adalah ibadah. Bahkan kalau dia berubah menjadi perda, dia menjadi amal jariah sampai hari kiamat.